Para putra semuanya yang saya hormati, tentunya kita dengan segala keniatan hati, dengan kesengajaan membuka diri untuk menerima petunjuk dari hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita hadir secara bersama-sama dengan maksud bertolabul ilmi. Semoga sampai kepada kita petunjuk, di mana petunjuk tersebut memudahkan kita, yang tentunya dalam hal mencapai meraih keselamatan dan juga kemuliaan dari dunia sampai akhirat. Amin ya robbal alamin. Dalam hal pemaknaan malam hari ini, kita akan maknai secara pengulangan, yaitu perkara koroba yakorobu kurbanan, yaitu perkara telah dekatnya kita dan bagaimana kita mendekatkan diri sampai akhirnya kita ada pada prosesi kedekatan, yakni dengan kersa kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini saya awali bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'd. Para putra semuanya yang saya hormati, tentunya dalam hal pemaknaan kurban, momentum yang sangat jelas dan tepat pada waktunya tiada lain adalah ketika kita dipertemukan dengan bulan Zulhijjah, di mana pada bulan Zulhijjah atau pada bulan ini kita semua umat Islam berhari raya segala bentuk, yakni kemampuan tentunya bagi yang mampu untuk menunjukkan, yaitu kemampuannya dalam hal mempersembahkan atau menghadirkan kurban sebagai suatu kewajiban bagi dirinya. Dalam hal pemaknaan, yakni kurban identik dengan hal penyembelihan, dan itu tentunya sudah menjadi suatu syariat bagi tiap umat, telah diberikannya oleh Allah, yakni syariat untuk penyembelihan. Dan kita tahu bahwa prosesi kurban atau penyembelihan hewan kurban itu bukan hanya berlaku di zaman kita saja, bukan hanya berlaku di zaman Islam saja, tapi juga berlaku di zaman Kanjeng Nabi Ibrahim kemarin, bahkan sudah ada awalannya pada zaman Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Dan secara prosesinya itu tidak berubah dan tetap dilaksanakan di bulan Zulhijjah. Inilah pemaknaan dari makna agama Dinul Qayyim, agama ingkang jejeg ajeg yang tidak pernah ada perubahan dalam syariat. Dalam hal pemaknaan pun tidak ada yang berubah secara apa yang bakal diterima oleh Allah dari kita melaksanakan prosesi kurban. Bukanlah dagingnya yang bakal sampai kepada Allah, bukan pula darahnya yang sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita. Nah, yang mana kesemuanya adalah bukti kedekatan diri. Sementara kita dalam hal membuktikan diri kedekatan dengan Allah itu pun masih dalam tahap pengujian, yaitu dengan terus diberdayakan tiap tahun untuk mengikuti kurban. Tentunya pada masing-masingnya sangat ingin melaksanakan, mengikuti, yakni prosesi kurban. Tapi kadang terkendala, sehingga muncullah dalam hal dibutuhkannya bagi pribadi tersebut adalah pertolongan Allah. Ya, baik itu dalam hal kemampuan secara ekonomi maupun kemapanan secara berkehidupan, intinya pengen mampu. Diujikan, dicobakan dari tahun ke tahun, ternyata
masih dianggapnya belum mampu. Sehingga teruslah, yaitu memohon, meminta pertolongan dari Zat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan maknai perkara dekatnya kita kepada pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil konsepnya. Ya, pemaknaannya inna nasrullahi qarib. Bahwa sungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi Anda nggak jauh-jauh, nggak perlu tirakat ke kuburan, nggak perlu ke pusat kemana-mana, nggak perlu. Ya, sangat dekat, sangat akrab. Kita maknai pemaknaannya Quran Surat Al-Baqarah 214. Perkara tentang hal inna nasrallahi qarib. Dikatakan di Al-Baqarah 214, yaitu am hasibtum ang tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Di sini dikatakan perkara mengira-ngira ini menggunakan hasibtum. Engkau mengira-ngira, berarti engkau memperhitungkan semaunya sendiri. Ya. Engkau memprediksi atau mengkalkulasi sendiri. Seolah-olah apa yang diperbuat itu adalah baik. Ya. Apakah engkau mengira bahwa engkau akan masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum. Padahal belum datang, yaitu kepadamu berupa cobaan, sebagaimana halnya orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Sebutlah orang tua kita, yaitu orang sebelum kita kan. Berarti orang tua kita, kakek, guru kan. Benar, termasuk Kanjeng Rasulullah Muhammad, para nabi, para tabiin semuanya. Ya, itu orang-orang sebelum kita. Mereka itu senantiasa menghadapi cobaan, menghadapi ujian. Yakin ya? Kita juga dong, kan begitu. Seharusnya setiap ujian, setiap cobaan dihadapi. Jangan melarikan diri dari ujian dan cobaan. Yang mana dikatakan masat humul baksa'u wadzorru, ya, atau wadzorru wazulzilu. Bahwa mereka orang-orang terdahulu itu mereka menerima cobaan, menerima ujian itu berupa malapetaka. Dan mereka tidak lari. Ya, malapetaka apa yang bakalnya menimpa dihadapi. Tentunya dengan sabar dan tawakal, dengan penuh keimanan. Juga perkara yaitu tentang hal kesengsaraan. Dalam hal menempuh keimanan, seberapa sengsaranya pun mereka, sekalipun harus melintasi padang pasir, dilaksanakan. Luasnya lautan yang mengharuskan untuk diseberangi, mereka menyeberangi. Ya, malapetaka, kesengsaraan. Berikut dengan zulzilu, kegoncangan. Apakah itu kegoncangan hati, ya, kegoncangan pikiran, kegoncangan ekonomi, kegoncangan negeri. Hadapi semuanya dengan ketenangan. Kira-kira sampai di sini kita ada nggak dalam ranah seperti itu? Kalau ada kita, ya, dalam ranah tersebut, seperti orang-orang tersebut, berarti kita asli pejuang. Kalau ternyata kita tidak termasuk dalam ranah tersebut, berarti kita pengecut. Ya, ketika dikumandangkan suatu kesanggupan serentak siap, pada pelaksanaannya lari daripada kesiapan. Nah, ini pengecut namanya. Ya, lantas dikatakan, yakni hatal yakular rasulu waladina amanu. Kemudian berkatalah Rasul dan juga orang-orang yang bersama para Rasul pada waktu itu. Ya. Mereka mengatakan, yaitu mata nasrullah. Bilakah ada pertolongan Allah? Kapankah ada pertolongan Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, ala inna nasrullahi qarib.
Wah, sungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ya. Dari konsep Al-Baqarah 214, dekatnya suatu pertolongan dan kita menginginkan pertolongan itu datang instan, maka yang harus dilalui adalah menghadapi segala macam perkara kewajiban yang harus dilakukan itu tanpa adanya pengecutan. Ya. Hadapi kegoncangan. Sekalipun dari kegoncangan tersebut mengharuskan kau jatuh. Hadapi. Ya. Jangan sampai hanya gara-gara lindu sedikit, kalinduan, kita jatuh. Ngerti kalinduan? Lindu, gempa. Ya, gempa kecil itu lindu. Ya, gempa gede gempa bumi. Sakit tulang cuma lindung. Ya. Nah, kita kadang kan sudah didahului meyakini was-wasnya setan. Kan begitu. Takut nggak makan lah, takut kekurangan lah. Ya, takut nggak hidup berkelanjutan lah. Ini nih. Segala perkara yang menimbulkan hilangnya keyakinan kepada Allah, maka itu mutlak timbul dari was-wasunya setan. Dan ternyata saya banyak mendapati di antara kita itu memelihara was-wasun setan. Takut, ketakutan yang luar biasa. Ya, justru kita ini lagi ditempa. Ya, kita jangan sampai termasuk orang-orang yang terkategori biadab. Ya. Mungkin di zaman Kanjeng Rasulullah Muhammad, mereka umat Islam mungkin belum tahu tentang hal lari dari peperangan itu pengecut atau dimaknai dengan dosa. Paling tahunya pengecut lah, belum dosa besar. Tapi begitu Islam memerintahkan peperangan dan mereka lari dari peperangan, masuk kepada dosa besar. Dan itu dikatakan oleh Quran. Ya, dan kita nih, ya, kita ini memang tidak mengalami peperangan, tapi kita tahu bahwa lari dari peperangan, lari dari perjuangan itu dosa besar. Tiba-tiba kita melaksanakan lari dari peperangan. Jika mereka di zaman Kanjeng Rasulullah Muhammad lari dari peperangan hanya satu dosa besar, tapi kita di zaman sekarang lari dari peperangan, ya, double dosanya. Karena apa? Kita dosa besar telah lari dari peperangan, ditambah lagi kita meniru karakter mereka para munafik yang lari lebih dahulu dari peperangan. Awas nih, umat akhir zaman jika dia berpahala double, apabila dia berdosa pun double. Karena apa? Segala panduannya ada di Al-Quran. Ya, contoh misalkan Fir'aun, dia mengangkat diri sebagai Tuhan. Belum ada contoh dong. Diancam sama neraka tuh. Lah tiba-tiba kita tahu perjalanan Fir'aun. Dan kita di zaman sekarang mengangkat diri sebagai Tuhan. Maka double dong dosanya. Ya meniru Fir'aun yang mengangkat diri sebagai Tuhan. Itulah. Nah, termasuk pengecutan nih. Ya. Yang maksudnya dalam hal kategori kita menghendaki adanya pertolongan Allah, hadapi segala kemungkinannya. Sekalipun itu berisiko. Ya, dan harus diyakinkan pada diri masing-masing bahwa Allah sayang kepada kita. Nggak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mencelakai kita. Ini hanya ujian cobaan. Faktanya, Kanjeng Nabi Ibrahim saking sayangnya ke Nabi Ismail, ya, sehingga Nabi Ibrahim goncang alam bawah sadarnya dikarenakan lembut perasaannya terlalu memikirkan anaknya, Kanjeng Nabi Ismail. Benar. Apa yang terjadi? Ya, kejadian di alam bawah sadar terbawa mimpi. Maka di dalam mimpi datanglah wahyu bahwa Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Sungguh berat, itu kegoncangan yang luar biasa untuk dilaksanakan. Anak kesayangan, anak yang diharapkan harus tewas di tangan sendiri dengan cara disembelih. Tapi apa? Hanya Nabi Ibrahim. Apa kalah dengan seperti itu? Tidak. Tetap diikuti.
Yaitu sebuah perintah, suatu kewahyuan. Pada akhirnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang dong kepada Nabi Ibrahim, sayang dong kepada Kanjeng Nabi Ismail. Tapi syariat harus dilaksanakan. Benar. Apakah Kanjeng Nabi Ismail jadi sembelihnya? Tidak kan? Ada pertolongan kan? Nah itu maksudnya tuh. Jangan takut dulu menghadapi suatu perintah. Laksanakan dulu sampai maksimal, sampai mentok. Selagi masih ada kesempatan, terus maksimalkan. Jangan nyerah. Nanti ada petunjuk lain di situ. Yakin tidak? Ya. Ini tempaan kita maksudnya loh. Orang tauhid itu harus memang sejatinya tauhid. Baru nanti setelah itu Anda akan merasakan betapa dekatnya pertolongan Allah, betapa instannya pertolongan Allah, melebihi instannya mie instan. Kan begitu? Iya. Sekalipun mie instan kan ngerebus air dulu. Nunggu dulu lah, ini enggak. Ya, fa inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dekat. Jadi nggak usah manggil-manggil. Ya. Simpel tuh, ini konsepnya nih. Quran Surat Al-Baqarah 214 konsepnya. Anda hadapi. Sekalipun Anda berbuat kesalahan, dipanggil oleh atasan, Anda akui salah, iya. Dipanggil oleh atasan, jangan takut dimarahin, maju dulu, hadapi dulu, benar. Kan begitu. Nanti apakah dimarahin, apakah tidak, terserah. Ya pasti jangan pernah lari dari tanggung jawab, dari perjuangan, atau dari sesuatu yang harus dihadapi. Jangan pengecut. Ya. Berani begitu. Aja luntur kenang keudanan, ya, aja deblak kenang keanginan, aja oyek kenang kalinduan. Bahasa ayah tuh. Ya. Nggak tahu translate bahasa Madura gimana itu. Ayo. Segitu banyaknya disikat ayo. Kayak kue maksudnya ya. Lanjut ke siapa? Yang mana dinyatakan apakah hanya pertolongan saja? Ternyata dibahas pula di Quran Surat Asy-Syaff ayat 13. Wa ukhra tuhibbunaha. Dan ada lagi suatu karunia yang sudah pastinya kamu sukai. Yakni nasrum minallahi wa fathun qarib. Yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat. Bukan hanya ditolong saja, tapi ada dimenangkan, diunggulkan. Ya. Ini nih. Luar biasa janji Allah. Dan kita meyakini dong bahwa Allah Maha menepati janji. Tapi kita kenapa kalah sama was-wasnya setan yang ada pada diri? Permasalahannya was-wasnya setan hadir pada diri dan itu masuk ke dalam hati. Ya. Setan bisa masuk bisikannya ke dalam hati. Ini ada apa dengan hati kitanya? Sedangkan setan itu tidak akan pernah menghampiri suatu tempat dimanapun yang terang benderang. Berarti bisanya hati kita ditongkrongin setan sampai setannya berbisik di dalam hati. Ini berarti hati kita gelap. Nah ini pertanyaan besarnya nih. Ketauhidannya di mana? Cahaya tauhidnya di mana? Cahaya iman Islammu di dalam hatinya kemana? Kok bisa-bisanya setan nongkrong di hatimu? Sampai sempat berbisik lagi. Ya, bukti nyatanya engkau selalu khawatir. Ya, alhasilnya tuh, yang seharusnya kan yakin tentang hal janji Allah. Ini perkara pertolongan Allah. Ini momentumnya nih di Idul Kurban, hari raya penyembelihan. Kita mendekatkan diri. Bukti nyata orang-orang yang sudah dekat dengan kuasa Allah, mereka melaksanakan kurban. Terbukti mereka mampu mengenyampingkan segala
kerepotan. Ya. Oh, mereka kan berada. Iya, tapi lihat persiapannya. Hari ini mungkin beli sapi sampai puluhan juta. Persiapannya kan nggak mendadak. Kerja kerasnya kan dari kemarin-kemarin. Menabungnya kan dari kemarin-kemarin. Itulah sifat orang kaya. Bener nggak? Beda dengan sifat orang miskin. Selalu mendadak. Ya. Dan kita konon katanya pengen jadi orang kaya. Ya udah, pelajari aja dulu sifatnya. Ya, bahwa orang kaya itu senantiasa mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, merencanakan, mengkonsep bagaimana sekolah bocah, bagaimana kalau lulus. Kan begitu. Bagaimana modal usaha ini, bagaimana nanti penjualannya. Perlu dengan konsep, nggak mendadak orang kaya itu. Nggak, kamu punya usaha apa? Punya usaha ini? Ikutan dong, buka, buka usaha, modal sekian. Nggak seperti itu orang kaya itu. Matang pemikirannya. Kita belum kaya, oke, nggak masalah. Latihan kita, sifat orang kaya. Ya, harus bisa kita pandai untuk mengkalkulasi. Untung ruginya. Maslahat tidaknya. Mudorotnya. Harus kita ketahui. Dalam hal pemaknaan, selanjutnya tentang hal rahmat Allah. Selain pertolongan, tentu kita ingin, yakni senantiasa dekat dengan rahmatnya Allah.